سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي wasahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, jauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sabar kita muliakan, kita hormati Ustaz Septian Zahri, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, kabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat menghadiri majelis rutinan kita, yaitu majelis malam Sabtu, yang alhamdulillah kita dapat duduk hadir istiqamah meskipun cuaca hujan, meskipun pada malam hari ini kita sudah mengisi malam ini dengan salat tarawih dan rangkaian ibadah yang lainnya, namun sungguh tidak menjadikan himmah, semangat untuk hadir kendor atau menjadi malas. Semoga semangat yang semacam ini senantiasa tercurahkan kepada kita sehingga sampai akhir hayat pun kita tetap masih dapat menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menutur kita umatnya minat tulubati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tadi salat tarawih yang kita lakukan sampai malam ke berapa ya? Malam ke 12. Malam hari ini malam yang ke-12. Masih semangat, mesti istiqamah, masih bergembira dan selalu untuk hadir melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, ini sholat tarawih adanya hanya di bulan Ramadan. Ini sholat yang sangat luar biasa pahalanya, sholat yang sangat besar pahalanya, yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat di malam-malam hari Ramadan, baik itu tahajud, salat tasbih, salat hajat maupun salat tarawih, maka orang yang melaksanakan salat tarawih ini, maka dalam imanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala berupa ampunan dosa daripada dosa-dosa dia yang telah lampau dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka cukup dengan satu hadis ini
sebagai penyemangat kita untuk melaksanakan sholat tarawih sampai akhir malam Ramadan. Jadi tanpa kita harus mendengarkan daripada ungkapan-ungkapan yang biasa dibacakan di musalla-musalla atau di tempat-tempat dilaksanakannya itu tarawih, fadilah malam pertama, fadilah malam kedua, fadilah malam ketiga, fadilah terus sampai malam ke-30, yang kesemuanya itu sangat-sangat diragukan kebenaran daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan malah itu adalah bukan hadis yang sahih, melainkan itu adalah hadis palsu atau hadis maudhu' yang sangat tidak layak untuk kita sampaikan, apalagi kita sebarkan. Cukup dengan hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cukup dengan itu, dengan pahala yang luar biasa berupa ampunan. Belum lagi Allah mulai dari malam pertama Ramadan, setiap malamnya Allah memberikan pembebasan daripada api neraka, memberikan ampunan, memberikan anugerah. Bahkan ditegaskan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Apakah itu malam Lailatul Qadar saja wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Bukankah kalau ada seseorang yang bekerja mulai dari pagi sampai sore, di sore hari dia akan menerima daripada upahnya? Begitu juga orang yang berpuasa, yang beribadah dari pagi, siang, sore, maka di sore hari menjelang masuk malam hari, upahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan, berupa rahmat, dan juga keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya ini malam Ramadan adalah malam mustajab. Kalau saja setiap malam Jumat di sepertiga akhir daripada malam Allah berseru menawarkan untuk memberikan ampunan, menawarkan untuk memberikan qabul hajat, memberikan taubatnya kepada sang hamba, maka di bulan Ramadan bukan sepertiga malam dan khusus malam Jumat saja, namun itu dicapai dengan setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Bukan sepertiga lagi, mulai dari awal malam sudah dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah hadis-hadis yang semacam ini sebagai penyemangat kita untuk melakukan ibadah sholat tarawih berjamaah. Jadi nggak usah kita memakai hadis-hadis yang fadilah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan seterusnya, karena itu diragukan, bahkan diyakini bahwasanya itu adalah tidak benar datangnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita sampai mana ya? Kemarin terakhir gimana? Enggak, itu yang kita tahu. Sunnah Ramadan. Udah. Sekarang berarti makruh Ramadan. Udah. Itu juga. Yang membatalkan udah. Udah dua-duanya. Terus ada lagi. Yang
dimakruhkan daripada bulan Ramadan atau ketika seseorang menjalankan ibadah puasa disebutkan banyak. Nah, disebutkan sedikit di sini, yang ada banyak, yang disebutkan hanya beberapa saja agar kita hindari. Yang pertama adalah al-alaq, yaitu matbuhu biduni ayyan fusil min syai' min al-jawf wa ila sara muftir. Kumur-kumur yang berlebihan. Kumur-kumur yang berlebihan sampai ke tenggorokan gitu. Itu makruh ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Di luar daripada bulan puasa, kita dianjurkan untuk berlebihan dalam berkumur-kumur di dalam wudunya. Yang kedua adalah mencicipi makanan tanpa hajat. Buat ibu-ibu yang masak, mencicip makanan tanpa hajat, nggak ada kepentingannya, dicobain makanan, ya, dan tidak sampai ketelan, itu makruh. Kalau sampai ketelan batal namanya. Kalau nggak sampai ketelan, makruh. Tapi kalau ada hajat, ada kepentingan untuk nyobain makanan, maka tidak dimakruhkan. Cobain makanan. Kemudian ini mencicipi makanan. Ada lagi yang mencicipi odol. Mencicipi odol nih kayak dia nih. Odol kodomo dicium wangi enak. Habis itu dia makan enak katanya. Bilangnya lupa. Tapi lupanya setiap hari. Odol, terus kedongdong, habis itu roti. Itu setiap hari lupa tuh. Setiap harinya lupa. Hari ini roti, besoknya kedongdong, dia lupa lagi. Besoknya dia makan odol. Kayaknya besok nih dia mau makan sabun batang apa sabun cair, nggak tahu dah tuh. Begitu. Ini makruh, nyobain makanan. Yang ketiga adalah ihtijam, bekam, mengeluarkan darah, makruh. Karena ada khilaf di situ, untuk menghindari daripada khilaf, dimakruhkan daripada memakai hijamah, berbekam. Karena bekam itu menyebabkan badan jadi lemas, selaras dengan puasa. Lemas ketemu lemas, akhirnya pingsan. Orang yang dihijamah, yang dibekam makruh. Yang membekam juga makruh. Begitu. Berarti kalau saya ditanya deh yang dagang siang-siang makanan, kalau saya ditanya, pertanyaan tahunan dan perdebatan tahunan, yaitu jual makanan siang-siang. Terus lagi sholat witir malam-malam gimana? Kan tadi udah witir. Tuh, pertanyaan tahunan tuh. Terus lagi kalau lagi nyusuin bagaimana? Kalau batal apakah wajib qadha aja atau wajib qadha dan fidyah? Begitu pertanyaan tahunan. Terus satu lagi, kalau lagi puasa terus junub gimana? Ini pertanyaan tahunan. Hafal ya. Terus yang selanjutnya adalah majul ma' ba'dal iftar. Yang makruh juga adalah mengeluarkan air dari mulutnya setelah iftar. Jadi mungkin pertama dia makan korma
atau dia langsung minum air, dikumur-kumur, dibuang dulu airnya pertama tuh. Nah, itu makruh. Telat aja udah. Kenapa? Di situ ada barokahnya puasa. Ada barokahnya puasa. Barokahnya puasa indallah. Bukan indanas. Barokah puasa dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Kalau dari sisi manusia itu bau bangke mulutnya. Nah, jadi orang puasa jangan mentang-mentang ada hadis Nabi baunya lebih semerbak dari bau kasturi, kemudian dia nggak mau bersih. Harus wajib juga dia jaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah pangkal daripada keimanan. Orang dianggap iman kalau dia itu orangnya bersih. Kalau jorok dia nggak punya iman. Imannya nggak sempurna. Nah, itu maksudnya gimana kok lebih afdol, lebih semerbak, lebih bagus daripada minyak kasturi. Maka sebagian ulama menyebutkan di antaranya adalah Imam Nawawi dan juga imam yang lainnya menyebutkan bahwasanya itu adalah lebih afdol, lebih bagus pahalanya daripada pahala pakai minyak kasturi di hari Jumat. Kalau pakai minyak kasturi kita sunnah di hari Jumat. Tapi kalau kita nggak berpuasa dan aroma yang keluar dari mulut kita itu lebih banyak pahalanya daripada pahala pakai minyak wangi kasturi ketika kita mau kumpul sama orang. Begitu. Kalau Jumat kita sunnah pakai kasturi atau pakai minyak wangi, pahala dan berpahala. Tapi mulutnya orang yang berpuasa lebih besar lagi pahalanya. Yang kedua, pendapat kedua adalah ini seperti Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad. Beliau katakan maksudnya adalah ini indallah yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti dibangkitkan di mahsyar orang-orang yang berpuasa aromanya lebih semerbak daripada minyak kasturi. Jadi bukan di dunianya dilihat orang puasa bau kasturi sehingga dia jigong-jigongin temannya. Tetap aja itu bau bangke namanya. Jadi mesti dibersihin juga. Harus dibersihin juga. Al-ghusl bil ingimas, mandi berendam makruh. Walaupun mandi wajib, ini juga makruh. Mandi berendam itu makruh. Terus lagi pakai siwak setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur pakai siwak nggak makruh. Siwak termasuk sikat gigi. Termasuk sikat gigi. Menghilangkan aroma yang ada di dalam mulut. Begitu. Walaupun sebagian ulama ada juga yang tidak memakruhkan meskipun setelah zuhur. Seperti halnya pendapatnya daripada Imam Nawawi, beliau tidak memakruhkan. Itu yang keberapa itu. Yang ke-6. Yang ke-7 adalah terlalu kenyang, terlalu banyak tidur. Ini juga makruh. Banyak makan, banyak tidur. Karena menghilangkan faedahnya puasa. Faedahnya puasa adalah salah satunya agar merasakan laparnya seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu makan setiap hari atau orang-orang susah, orang fakir. Sehingga dia lebih peka kepada sekitarnya. Terus lagi banyak tidur, banyak makan. Terus banyak melakukan hal-hal yang gak manfaat. Yang terakhir, yang ke-8 adalah makan atau menggunakan sesuatu yang mubah,
yang dilandasi dengan syahwat. Seperti apa ya? Seperti dengerin musik, nonton, atau apa ya? Ngobrol yang apa namanya di siang hari tanpa ada manfaatnya. Begitu. Jadi ini yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa atau berada di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan orang-orang sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan Allah terima doa-doa kita. Nah, hadhihi niyah wa ala